Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Samira Dunakir SE Embus PhD FACA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandasari dengan NIM 22090150013 dari program studi akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Sembauku, Kabupaten Goa. Alasan saya mengambil judul tersebut karena dari beberapa tugas proyek yang telah saya lakukan dengan melibatkan UMKM, saya hanya melakukannya di sekitaran kampus dan belum pernah melakukannya di tempat saya sendiri. Mengenai laporan keuangan, dari beberapa UMKM yang telah saya kunjungi, masih banyak UMKM yang belum mencatatkan laporan keuangannya. Jadi, pada penelitian kali ini, saya ingin melakukannya di daerah saya sendiri, yaitu di Kecamatan Sombauku, Kabupaten Goa, guna mengetahui apakah UMKM yang ada di sekitaran saya mencatatkan laporan keuangannya atau tidak. Next. Nah, pertama kita masuk pada latar belakang. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Salsadila dan Sigalingking, disebutkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting bagi kinerja UMKM. Laporan keuangan yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tepat. Namun, masih banyak UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Sombauku, Kabupaten Goa. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat kita ambil ialah apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Sombauku, Kabupaten Goa. Next. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Sombauku, Kabupaten Goa. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, eh, penelitian saya memiliki dua variabel, yaitu laporan keuangan dan kinerja UMKM. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan itu sendiri yaitu adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Kedua, tujuan dan karakteristik laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar yaitu saran informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi. Selanjutnya pada karakteristik utama laporan keuangan adalah laporan keuangan sendiri itu harus bermanfaat dan dapat dipahami. Kedua, laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, laporan keuangan harus
disajikan secara handal dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis, yang isinya adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tersebut. Selanjutnya, neraca. Neraca ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Hal terkandung dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyusutan laporan keuangan yang dipilih dan dipakai terhadap peristiwa dan transaksi yang diwajibkan tetapi tidak disajikan. Laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya next. Yang kedua itu ada kinerja UMKM. Pengertian dari UMKM sendiri itu adalah usaha milik orang perorangan atau pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain, dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan. Yang kedua, pengertian dari kinerja UMKM. Kinerja itu sendiri adalah pencapaian hasil kerja yang dilakukan individu dalam menyesuaikan peran atau tugas individu tersebut di dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang dikorelasikan dengan suatu ukuran nilai atau standar dari perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Nah, dari pengertian dari kinerja, kita dapat mendapatkan pengertian dari kinerja UMKM. Pengertiannya yaitu pencapaian hasil kerja dari tugas yang telah dilaksanakan pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang telah mereka dapat, dan kinerja tersebut harus memenuhi hasil secara kuantitas maupun kualitas, sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat besar bagi usaha mereka. Next. Nah, selanjutnya pada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif didapatkan dengan cara memperoleh data berupa angka atau data yang dibuat menjadi angka. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk membuktikan suatu teori, baik pengaruh ataupun hubungan atas suatu variabel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Kuesioner itu sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu peristiwa atau kejadian yang berisi kumpulan pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang telah dilakukan. Nah, responden yang ada dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Yang ketiga ada jenis data. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer sendiri ialah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan seperti hasil dari kuesioner
kuesioner tersebut yang telah diisi oleh responden. Yang terakhir ada variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian kali ini ada dua, yaitu independen dan dependen. Hubungan dari kedua variabel tersebut adalah kualitas laporan keuangan yang merupakan variabel independen yang berfungsi untuk menjelaskan atau mempengaruhi perubahan yang terjadi pada kinerja UMKM, yaitu variabel dependen. Next. Nah, itu dia presentasi rencana penelitian yang akan saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.